Sepatu ini itu rilisan dari brand yang sangat legend Joy ya, dan mereka melakukan rebranding dan hasilnya sepatunya seperti ini. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Rifwa Risman. Di video kali ini saya mau ngebahas sepatu ini ya. Ini adalah rilisan dari Weidenmann Urban yang nama sepatu ini adalah Viper. Selain merilis sepatu ini yang namanya adalah Viper 02, aslinya juga ada Viper 01 dan udah pernah saya spill ketika saya bahas Weidenmann kalau nggak salah tahun lalu atau awal tahun ini ya. Dan kedua sepatu ini rilis di CSD Juli lalu dan saya dapetin sepatu ini juga di CSD itu ya. Dan Weidenmann sendiri ini salah satu brand legend coy ya, kalau nggak salah tahun lalu mereka ngebuat sub-brand baru ya agar lebih relate dengan fashion style saat ini yang namanya adalah Weidenmann Urban, dan sepatu inilah salah satu rilisan pertama mereka. Ada beberapa hal yang mau saya bahas dari sepatu ini ya, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya, atau mungkin teman-teman ada yang udah penasaran banget dengan detail dari sepatu ini. Untuk detailnya sendiri di bagian upper ini kombinasi bahan mesh, kemudian ada bahan sintetik leather, dan berikutnya ini ada bahan leather juga ya di bagian top cap depan, di bagian heel capnya juga. Ini kayak apa ya, ada motif-motif kayak semacam reptil gitu coy. Menurut saya ini sangat menarik. Untuk di bagian upper ini kalau menurut saya kayak jahitannya terlalu banyak gitu ya, jadi membuat sepatu ini terlihatnya secara visual itu agak ribet. Tapi di sini yang jadi concern saya adalah ketika banyak jahitan seperti ini, otomatis cost produksi dari sepatu ini itu jadinya sedikit tinggi ya. Kalau misalkan sepatunya dibuat simple banget, nggak terlalu banyak jahitan, otomatis costnya kan jadi sedikit menurun ya. Karena apa? Ketika cost itu besar ya, otomatis harga jualnya jadi besar. Nah, masalahnya begini, emang sih Weidenmann brand legend, tapi ini kan first artikel dari sub-brandnya yaitu Weidenmann Urban. Untuk sebuah artikel pertama menurut saya cukup apa ya, jadi dilema sendiri ya, karena sepatu ini itu harganya adalah Rp439.000. Nggak tahu deh ketika teman-teman nonton video ini di e-commerce jadi berapa. Kalau misalkan sepatu ini dijual di angka Rp400.000, kalau menurut saya sih masih worth it melihat detailnya, materialnya. Cuma bagi sebagian orang, bisa jadi ini sebagian banyak orang Indonesia itu belum siap coy, apalagi brand baru berani ngejual di angka Rp400.000. Jadi kayak masih belum percaya gitu ya. Jadi maksud saya di sini bukan berarti brand baru itu harus ngejual murah, enggak ya, tapi buat kepercayaan dulu nih ya dengan brandmu, sehingga orang jadi oh ya dengan harga segini jadi worth it nih karena ada ini value-nya apa saja gitu ya. Kemudian untuk detail lainnya di bagian liningnya ini full dengan bahan mesh, dan ini sepengalaman saya pakai ya, karena sepatu ini udah saya punya cukup lama, jadi udah sempet beberapa kali saya pakai, itu feel-nya nyaman banget coy. Tapi untuk detail kenyamanannya nanti seperti biasa ya di part yang terakhir. Kemudian di bagian talinya sendiri, ini talinya bagus banget, bener-bener mengarakterkan sebuah tipe tali sepatu yang biasanya ada di sepatu outdoor. Di bagian tangnya sini juga ada webbingnya plus nama brandnya yang cukup besar. Nah ini nih yang poin mau saya bahas juga, yaitu nama brandnya menurut saya ini terlalu banyak dan terlalu besar-besar gitu ya. Weidenmann di sini udah ada ya, teman-teman lihat di bagian tang udah ada. Di bagian sini ada lagi Weidenmann dan cukup besar juga. Plus di bagian insole ini ada juga. Kalau menurut saya bisa saya katakan sederhananya ya, ini terlalu narsis sih ya, karena terlalu banyak nama brand gitu ya. Kalau dibuat satu aja, misalkan di bagian sini dihilangkan, udah di sini aja, menurut saya kesan simpelnya itu makin dapet coy. Kemudian di bagian outsole-nya sendiri seperti ini ya, sudah dilapisi dengan rubber. Dan yang saya seneng dari outsole ini adalah bener-bener nge-grip banget ya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai sepatu ini untuk daily ketika musim hujan, jalan di trotoar aman banget coy, karena ini bener-bener nge-grip banget. Dan di beberapa detail sole-nya ini sudah dijahit ya, yang otomatis akan menambah durability dari sepatu ini. Kemudian untuk insole-nya seperti ini kebetulan bisa dilepas, jadi dia ada dua lapisan gitu, yang satu orange nih ya. Tapi ini bisa saya katakan insole-nya cukup empuk ya, dan dipakai daily. Sepengalaman saya pakai sepatu ini sekali lagi itu benar-benar nyaman banget. Terkait dengan kerapian dari sepatu ini, kalau menurut saya sih tidak saya katakan sangat rapi, enggak, tapi
cukup rapi lah, meskipun ada beberapa detail-detail minor di sini. Yang pertama adalah sole ke upper ini beberapa bekas-bekas lem itu masih cukup kelihatan, dan kemudian di sini nih ya, di ini kan ada huruf W ya di bagian uppernya ini ada ya, teman-teman lihat sendiri dah, pokoknya ada bagian yang kurang rapi gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih ya, si W-nya ini yang hitamnya ini dihilangkan, menurut saya tambah cakep sih ya. Dan kemudian ini kan kayak ada huruf AAA gitu ya, nih di bagian kulit statisnya ini dihilangkan, jadi ya tanpa harus menambahkan item-item ini ya, udah terkesan jadi huruf W gitu ya. Kalau misalkan maunya di bagian sini itu ngebentuk huruf W ya, karena kalau menggunakan seperti ini kayak apa ya, kayak no swing ya kalau nggak salah. Ini kan jadi malah kalau misalkan ada kurang rapinya seperti ini, itu malah jadi hal yang mengurangi value dari si sepatu ini coy. Terkait sizing sendiri, untuk sepatu ini adalah true to size. Saya pakai size 43 dengan panjang 28 cm, itu benar-benar pas banget, enak lah pokoknya ketika saya pakai. Sepatu ini tuh ketika dipakai nggak sesuai ekspektasi loh. Perkiraan saya bakal berat nih, dan kemungkinan besar gerah karena cukup dominan untuk material leathernya. Material meshnya ya ada, tapi kan nggak terlalu dominan ya. Tapi ternyata tidak sama sekali. Paling saya demen adalah cushioning insole-nya. Ketika dipakai ini nyaman banget coy, apalagi pas dipakai jalan. Kalau sole-nya sih saya katakan cukup lah ya. Cuma setelah saya pakai beberapa kali, saya agak kurang ser dengan posisi list keeper-nya. Ya, itu kan udah jadi satu sama webbing yang ada tulisan Weidenman. Tapi posisinya kalau menurut saya kurang ke bawah aja gitu, ya nggak sih? Kalau begini tuh jatuhnya posisi tali jadi kurang proporsional. Hal kecil sih, dan tentunya ini tidak akan berpengaruh dengan kenyamanan. Untuk teman-teman yang punya kaki lebar, aman banget pakai sepatu ini. Kemudian sepatu ini nggak cuma bisa untuk kegayaan mendaki di kerikil coffee shop atau buat daily, enggak ya. Sepatu ini juga bisa untuk aktivitas outdoor beneran. Ya maksimal trekking lah, karena memang si Weidenman Urban sepertinya tidak menghilangkan salah satu karakter main brandnya Weidenman, yaitu besar di sepatu outdoor. Jadi di sini yang bisa saya simpulkan, sepatu ini ya, rilisan pertama dari si Weidenman Urban yang namanya Viper, sebenarnya secara detail sepatunya itu bagus banget ya. Materialnya juga oke, dengan harga sekian kalau menurut saya ya, setelah pegang sepatu ini, pakai sepatu ini, itu saya katakan worth it coy. Tapi ada beberapa detail-detail minor yang udah saya sampaikan tadi, yang tentunya akan sedikit mengurangi value dari si sepatu ini. Dan saya nunggu banget nih rilisan berikutnya dari si Weidenman Urban. Saya yakin bakal lebih keren lagi coy. Baik, segini dulu untuk video kali ini ya. Sedikit pembahasan saya terkait dengan sepatu ini ya, dari Weidenman Urban, namanya adalah Viper. Dan ini sekali lagi rilis pertama kali di CSD kemarin bulan Juli, dan baru sempet saya bahas coy. Kalau misalkan teman-teman tertarik dengan sepatu ini, untuk link pembeliannya udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Enaknya di next konten bahas brand lokal apa lagi, komen di bawah ya. Jangan lupa selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Norifa Risman, thanks for watching, stay positive and your daily be brighter. See you next time.